Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencegah batas tidak terlalu puasa karena menahan Ramadan dan sehingga kita dapat mengubah kegiatan ini. Terlupa salat salam kita ucapkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman tetap menerang sampai saat ini. Kesempatan kali ini kelompok satu kiri Dewantara akan memaparkan presentasi PowerPoint yang berjudul permasalahan pendidikan mengenai kuantitas dan pemetaan. Adapun anggota kelompok dari Dewantara yaitu saya sendiri, Bapak Moderator, dan yang akan memaparkan materi yaitu menurut Edi Putra Pratama, Jalaluddin Basir, Farhan Jamal, Alisan Muhammad. Baiklah, teman-teman akan memberikan Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan definisi kuantitas pendidikan. Kuantitas pendidikan adalah yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Kuantitas pendidikan mengacu pada seberapa banyak individu yang menerima akses dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal. Ini mencakup statistik seperti jumlah siswa yang mendaftar di lembaga pendidikan, angka kelulusan, dan rasio murid guru. Kuantitas pendidikan juga dapat mengacu pada berapa banyak lembaga pendidikan yang tersedia dalam suatu wilayah. Selanjutnya, pemerataan pendidikan adalah upaya untuk menyediakan akses yang sama dan peluang pendidikan yang seimbang bagi semua anggota masyarakat tanpa memandang faktor-faktor seperti lokasi geografis, latar belakang sosial ekonomi atau faktor-faktor diskriminasi lainnya. Ini berarti menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Terima kasih. baik dipersilakan kepada Jamal. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan melanjutkannya dengan judul permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan yang kita bahas di sini memiliki dua poin utama, yaitu kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan. Yang pertama ialah kualitas pendidikan, terbagi dari dua poin juga, ialah yang pertama tidak selalu merata di berbagai wilayah. Bagaimana dimaksud tidak merata di berbagai wilayah? Seperti di pelosok-pelosok atau daerah-daerah tertentu yang berada di kawasan terpencil di bagian Nusantara ini. Banyak kawasan-kawasan atau daerah-daerah yang belum memiliki akses pendidikan secara visual ataupun secara praktikum. Di antaranya belum adanya fasilitator, belum adanya sekolah tempat menampung wadah pendidikan dan sebagainya. Terus yang kedua ialah adanya ketidaksetaraan gender. Yang dimaksudnya yang tidak adanya kesetaraan gender ialah lebih kasarnya yang diadakan rasisme, yang dimana rasisme ini sangat tidak valid dengan budaya kita sebagai warga Indonesia, yaitu memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda bangsa namun tetap satu. Selanjutnya ialah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan ini terbagi pula menjadi dua poin. Yang pertama ialah kualitas pendidikan yang bervariasi dan berbau sekolah yang tinggi. Kualitas pendidikan yang bervariasi juga sangat berpengaruh dan juga memiliki keterkaitan dengan poin nomor pertama dari kualitas pendidikan, yang dimana kualitas pendidikan yang bervariasi selalu saja menjadi masalah dalam kita di dalam dunia pendidikan, dikarenakan bervariasinya pendidikan dapat mempengaruhi
akibatnya dikarenakan kurangnya fasilitas pendidik. Contoh misalnya kurangnya fasilitas praktikum ataupun kurangnya lagi tenaga pendidik yang menyalurkan tenaganya di berbagai daerah-daerah tertentu. Dan drop out sekolah yang tinggi tentu menjadi permasalahan juga bagi kita, di mana pendidikan yang tinggi, biaya pendidikan yang tinggi sangat mahal dan dapat mempengaruhi keberlanjutan kita dalam bersekolah. Selanjutnya ialah sistem pendidikan yang kurang memadai. Sistem pendidikan yang kurang memadai diantaranya di sini ialah kurangnya variasi dalam memberikan edukasi atau pembelajaran terhadap murid-murid atau siswa-siswa. Dikarenakan kurangnya variasi dalam pembelajaran mengakibatkan siswa menjadi bosan dan tidak tertarik untuk mempelajari suatu pembelajaran. Maka dibutuhkannya beberapa variasi yang memiliki keterkaitan terhadap siswa tersebut agar menjadi alat untuk menambah minat dan belajar dari masing-masing murid. Oke, selanjutnya saya akan lanjutkan kepada moderator. Baik, akan dilanjutkan untuk Sakinah. Selanjutnya yaitu permasalahan kuantitas. Bersumber dari statistik pendidikan daerah dan nasional, kuantitas merupakan input peserta didik dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Permasalahan ini mencuat terutama di SD pada tahun-tahun lampau. Tapi saat ini masalah itu sudah bisa diatasi. Sisa permasalahan ini ada pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Diharapkannya pendidikan nasional dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan, tetapi kenyataannya masih banyak warga negara, khususnya warga usia sekolah, tidak tertampung di lembaga pendidikan yang ada. Permasalahannya ialah bagaimana sistem pendidikan dikelola sehingga dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara memperoleh pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya itu diharapkan pendidikan akan semakin merata. Karena merata dalam arti yang sesungguhnya tidak mungkin tercapai. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar tidak diikuti dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Ini dulu mikrofonnya Irfan. Oke, dipersilakan untuk Alisan ini untuk memaparkan. Baik, selanjutnya yaitu pemerataan. Isu masalah pemerataan pendidikan berkaitan dengan sistem pendidikan seyogyanya menyiapkan peluang yang sangat besar bagi seluruh masyarakat agar dapat mengakses pendidikan, yang mana mampu menjadi tempat bagi keberlanjutan peningkatan SDM di Indonesia. Menurut Wayan 1992, pemerataan pendidikan yang berkaitan dengan mutu proses dan hasil pendidikan belumlah merata di Indonesia. Banyak terdapat GAP yang cukup besar pada penyelenggaraan pembelajaran pendidikan baik di kota maupun di desa. Lebih khusus lagi bila dibandingkan daerah Jawa dan daerah timur Indonesia. Apabila diamati lebih seksama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir masih dirasa belum berhasil pendidikan secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar sebagaimana pendapat Idris 1992 61-62 yang mana banyak peserta didik mempunyai kemampuan yang sedang atau kurang dalam hasil belajar. Pasal 10 ayat 2, belajar di sekolah beragama yang telah mendapatkan pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Urgensi pemerataan pendidikan menjadi isu yang menarik karena apabila anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar, maka siswa tersebut mempunyai kemampuan
berupa membaca, menulis, dan berhitung. Dengan demikian, ia mampu mengikuti tidak akan tertinggal dengan kemajuan zaman. Mereka menjadi mandiri dan tidak menjadi penghambat dari pembangunan Indonesia. Pada tingkat pendidikan dasar, kebijakan yang berkaitan dengan tersedianya akses pendidikan yang mempertimbangkan aspek kuantitatif, sebab seluruh masyarakat perlu diberikan materi pemahaman yang seimbang. Jika dilihat dengan seksama untuk jenjang pendidikan menengah sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembangunan kualitatif dan relevansi yang berhubungan dengan minat dan bakat siswa, di mana kebutuhan lapangan kerja dan untuk pengembangan kebudayaan dan teknologi terbarukan. Namun dalam pengembangan yang terjadi pada dewasa ini, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah lembaga pendidikan dengan peserta didiknya, antara sekolah umum dan sekolah kejuruan pada masing-masing tingkat satuan pendidikan. Padahal sekolah kejuruan seharusnya lebih banyak daripada sekolah umum karena pembangunan membutuhkan kader-kader yang cerdas dan terampil. Yang hal ini dapat ditangani melalui pendidikan kejuruan, dan ketidakseimbangan juga terlihat pada adanya perbandingan jumlah yang mencolok antara SD, SMP, dan SMA. Lembaga SD jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah lembaga SMP dan SMA. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan pandangan kelompok terhadap permasalahan apa lagi namanya permasalahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kuantitas pendidikan, kami percaya bahwa kuantitas pendidikan yang tinggi dapat memberikan kesempatan lebih luas untuk perkembangan individu dan pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa pendapat luar juga mengingatkan bahwa kuantitas harus disertai dengan kualitas pendidikan. Mereka menekankan pentingnya standar pendidikan yang tinggi untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Nah, kedua, para ahli pendidikan mungkin menyoroti pentingnya mencapai target para ahli pendidikan mungkin akan menyoroti pentingnya mencapai target kuantitas pendidikan seperti tingkat partisipasi pendidikan yang lebih tinggi di semua tingkat pendidikan. Nah, kedua ada pemerataan. Mendukung pemerataan akses pendidikan sehingga tidak ada diskriminasi berdasarkan faktor seperti ekonomi, etnis, dan geografis. Kami yakini bahwa pemerataan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, serta meningkatkan kesempatan bagi individu yang kurang beruntung. Namun, beberapa pendapat juga mengakui bahwa pemerataan tidak selalu mudah diimplementasikan atau diaplikasikan dan dapat melibatkan tantangan yang kompleks seperti sumber daya dan pembangunan infrastruktur pendidikan. Nah, pandangan ini mungkin hanya mencerminkan sebagian kecil dan keragaman pandangan ilmuwan ya. Dalam perdebatan lebih lanjut seringkali terjadi dalam dunia akademik terkait dalam kuantitas pendidikan dan upaya pemerataan pendidikan. Nah, kedua juga ada beberapa para ahli berpendapat menekankan perlunya mengatasi ketidaksetaraan akses pendidikan, baik dalam hal akses fisik maupun kualitas pendidikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi
banyak ya masalah di bidang pendidikan ini, salah satunya itu kualitas dan pemerataan. Meskipun dua hal itu meningkat secara positif, namun tidak selalu merata di berbagai wilayah, dan hal itu mengakibatkan sebagian masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.